Pernahkah kita merasa malu saat tak bisa membeli barang seperti orang lain? Atau merasa hina karena tak bisa ikut arisan, jalan-jalan, atau tampil dengan pakaian baru? Lalu demi menutupi semua itu, kita rela meminjam uang dari pinjol, tanpa peduli bunga mencekik, tanpa pikir panjang soal halal dan haram. Inilah saatnya kita berhenti, karena gengsi sedang menghancurkan harga diri kita, secara perlahan tapi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat seiman. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang makin sering terjadi di sekitar kita. Gengsi dan bahayanya ketika membuat kita terjebak dalam jeratan pinjaman online. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harga diri tak bisa dibeli dengan utang, apalagi utang riba. Semoga Allah jaga kita dari langkah-langkah kecil yang mengarah pada kehancuran besar. 1. Gengsi yang tak disadari, akar dari banyak dosa. Banyak orang tidak sadar bahwa gengsi adalah pintu masuk syaitan. Rasa malu karena tidak bisa hidup seperti orang lain membuat hati gelisah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian." Hadis riwayat Muslim. Ini agar kita tidak meremehkan nikmat Allah dan tidak terdorong iri hati. Gengsi adalah racun. Ia membuat kita berlagak mampu, padahal tidak. Dan dari situ, godaan pinjol terasa seperti solusi cepat. 2. Pinjol, solusi instan, masalah panjang. Pinjaman online datang dengan janji manis, proses cepat, tanpa jaminan, uang cair dalam hitungan menit. Tapi di balik kemudahan itu, tersembunyi bunga besar, ancaman, dan tekanan psikologis yang mengerikan. Islam sangat tegas dalam melarang riba. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Bahkan Rasulullah SAW menyebut pemakan riba, pencatatnya, dan saksinya sama dosanya. Maka siapa yang rela harga dirinya rusak demi gaya hidup yang bukan miliknya? 3. Harga diri tak ditentukan barang, tapi takwa. Seringkali kita merasa tak berharga jika tak punya handphone mahal, motor keren, atau baju branded. Tapi Allah tidak menilai manusia dari hartanya. Allah hanya melihat takwa di dalam hati. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jika kita sadar akan hal ini, kita tak akan lagi mengejar pengakuan manusia. Kita akan lebih sibuk mengejar ridho Allah, bukan pujian sesama. 4. Hutang riba menjauhkan berkah dan menghancurkan jiwa. Banyak yang mengeluh, kenapa hidup makin sempit? Kenapa rezeki serat meski kerja keras? Bisa jadi karena kita hidup dari uang riba. Rasulullah SAW bersabda, riba itu memiliki 73 pintu dosa, dan dosa yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Na'udzubillah, jangan anggap remeh dosa ini. Hutang pinjol bukan sekadar masalah dunia, tapi juga akhirat. 5. Cara keluar dari jeratan gengsi dan pinjol. Mulailah dengan menerima kenyataan hidup kita hari ini. Bersyukurlah atas apa yang ada. Ubah mindset bahwa sederhana bukan berarti gagal. Dekatkan diri pada Allah. Banyak doa, sholat malam, dan minta jalan keluar. Bangun harga diri dari kerja keras, bukan dari utang. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sahabatku, mari bantu sebarkan video ini jika kalian merasa tersentuh. Klik like, tinggalkan komentar jika punya pengalaman serupa, dan jangan lupa subscribe agar terus mendapat nasihat-nasihat Islami. Semoga Allah berkahi setiap langkah kita menuju hidup yang lebih jujur dan berkah. Saudaraku, gengsi itu tak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan untuk hambanya yang sabar. Jangan tukar kemuliaan itu dengan utang yang merendahkan. Semoga Allah lindungi kita dari riba, dari tipu daya syaitan, dan dari hidup yang penuh tekanan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.